Halo guys, balik lagi di channel. Setelah 3 minggu menggunakan Realme 9 Pro Plus, ada beberapa hal yang saya temui di HP ini yang mungkin bisa menjadi catatan buat kalian yang lagi berniat membeli ponsel ini. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nggak pakai lama, langsung saja kita bahas. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama dari Realme 9 Pro Plus ini yang saya rasakan adalah di bagian layarnya. Yaps, saya sangat suka dengan layarnya. Panel Super AMOLED-nya sangat bagus dan bisa memanjakan mata. Reproduksi warnanya vivid dan tajam, serta untuk penggunaan di bawah sinar matahari juga masih cukup oke. HP ini juga sudah support sertifikasi Wideband L1 yang artinya Realme 9 Pro Plus ini bisa kita gunakan untuk menonton video Netflix dalam resolusi tinggi. Pengalaman mengetik di HP ini juga sangat enak berkat haptic feedback-nya yang terasa berkelas dan tidak kasar. Serta sensor sidik jarinya yang ada di bawah layarnya ini juga sangat cepat dan akurat. Saat digunakan untuk bermain game pun layarnya ini cukup responsif dan smooth, serta tidak terasa ada delay yang mengganggu. Refresh rate layarnya yang sudah 90Hz juga cukup memberikan kenyamanan saat scrolling di HP ini. Kekurangan di bagian layarnya ini mungkin hanyalah pada ukuran dagunya yang masih cukup tebal. Tapi secara keseluruhan sih layarnya ini sangat bagus menurut saya. Kelebihan berikutnya menurut saya adalah di bobot HP ini yang cukup ringan dan sangat enak digenggam serta dioperasikan walau hanya dengan satu tangan. Saya yang biasanya menggunakan Mi 10T Pro sebagai daily driver saat berpindah menggunakan HP ini terasa sangat nyaman dan enak digenggam. Karena itu tadi guys, bobotnya yang hanya 182 gram berbanding 218 gram di Mi 10T Pro. Untuk desainnya sendiri ini kembali ke selera sih, tapi kalau saya pribadi saya cukup suka dengan desainnya ini. Serta pilihan warnanya yang cukup atraktif dan memberikan kesan berbeda dengan HP-HP lainnya. Kelebihan yang ketiga adalah Realme 9 Pro Plus ini masih punya lubang jack audio 3,5 mm, di mana fitur ini semakin langka kita temui di HP sekelas. Dan biasanya ketidakhadiran fitur ini akan jadi deal breaker bagi sebagian orang. Karena tidak bisa dipungkiri, masih banyak tipe pengguna yang masih membutuhkan lubang jack audio ini. Dan untungnya di Realme 9 Pro Plus ini fitur ini tidak dihilangkan. Kelebihan berikutnya adalah di sektor performanya. Untuk ponsel dengan bandrol harga 4,5 juta untuk varian 8/128GB dan memiliki skor Antutu hampir 500.000 serta sudah support dual 5G, menurut saya Realme 9 Pro Plus ini cukup layak untuk diperhitungkan. Memang sih jika pada range harga tertingginya yaitu varian 8/256GB yang dijual dengan harga 5,5 juta, posisinya sudah bersaing ketat dengan Poco F3 yang menggunakan chipset Snapdragon 870 dan tentu lebih powerful menurut saya. Tapi jika kita ambil varian 8/128GB, menurut saya chipsetnya ini sangat bisa bersaing kok dengan HP sekelas. Mengingat posisi HP ini bukanlah ponsel gaming guys, namun sudah punya performa yang bagus, menurut saya ini adalah sebuah kelebihan. Ditambah HP ini sudah mendukung pengisian daya super cepat 60W yang jadi kelebihannya yang kelima. Tentu akan jadi nilai tambah tersendiri di HP ini. Karena dengan fitur ini kita tidak perlu menunggu lama untuk mengisi daya di ponsel ini. Dalam pengujian saya untuk mengisi baterai di Realme 9 Pro Plus dari 10 hingga 100% hanya butuh waktu sekitar 45 menitan. Dan ini sangat cepat menurut saya. Walaupun hal ini masih belum seimpresif dengan daya tahan baterainya. Yang nanti akan kita bahas di bagian kekurangannya ya guys. Kelebihan berikutnya adalah di bagian kameranya, yang memang untuk sektor ini adalah bagian yang paling di-highlight oleh Realme saat perilisan smartphone ini. Hasil fotonya menurut saya tajam dan detail, warnanya juga bagus walaupun masih sering over saturasi, serta fitur SDR-nya juga sangat berguna untuk menyeimbangkan bagian highlight dan shadow-nya. Kameranya ini juga memiliki fitur-fitur gimmick yang berlimpah, serta fitur OIS-nya juga cukup membantu saat kita mengambil gambar di kondisi low light yang butuh kestabilan tangan kita. Namun walaupun kamera adalah bagian yang masuk dalam kelebihan HP ini, tapi itu hanya khusus di sektor fotografinya ya guys. Karena untuk di sektor perekaman video, bagian ini justru yang masuk menjadi kekurangan pertama yang saya temui di Realme 9 Pro Plus ini. Sebab rekaman video di ponsel ini sayangnya belum support 4K 60 frame per second, dan di resolusi 4K 30 frame per second pun gambarnya juga masih belum stabil. Walaupun kameranya ini sudah punya OIS. Hal ini cukup disayangkan sih. Saya sudah pernah membuat video perbandingan kamera Realme 9 Pro Plus ini dengan Xiaomi Mi 10T Pro. Yang link videonya bisa kalian klik pada card di pojok kanan atas.
Dan di video itu sangat terlihat perbedaan kestabilan gambar dari kedua HP ini. Dan menurut saya Realme perlu memperbaiki sektor ini agar kamera Realme 9 Pro Plus kedepannya bisa lebih menarik lagi. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Realme 9 Pro Plus. Resolusi maksimal dari perekaman video kamera depan dari smartphone ini adalah di 1080 30 frame per second. Dan bisa kalian lihat bahwa hasilnya sangat bagus dan detail. Gambarnya juga tajam. Namun untuk stabilisasi mungkin kalau saya lihat di viewfinder hasilnya memang agak sedikit goyang, tapi mungkin kita bisa akan berbeda hasilnya jika kita lihat di hasil akhir nanti. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera utamanya pada resolusi 4K 30 frame per second. Untuk Realme 9 Pro Plus memang untuk atau pada resolusi 4K ini efek stabilisasinya belum bisa aktif ya guys. Dan gambarnya memang masih goyang-goyang, belum terlalu stabil jika kita bandingkan dengan resolusi 1080 30 frame per second. Dan ini adalah hasil perekaman video di kamera belakangnya pada resolusi 1080 30 frame per second. Dan bisa kalian bandingkan bahwa memang hasilnya untuk stabilisasi di resolusi ini lebih baik daripada di resolusi 4K 30 frame per second. Di sini electronic image stabilisasinya aktif dan dipadukan dengan optical image stabilisasinya. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di lensa ultrawide-nya. Resolusi maksimal di lensa ultrawide juga hanya sampai di 1080 30 frame per second. Kekurangan Realme 9 Pro Plus yang kedua adalah di kapasitas baterainya yang hanya 4500 mAh. Yang bagi saya pribadi untuk smartphone Android zaman sekarang 5000 mAh sudah harus menjadi standar ukuran baterai minimal saat ini. Memang sih untuk pemakaian standar ala saya seperti nonton YouTube, WhatsApp, Instagram, dan sesekali nge-game, waktu standby ponsel ini berada di sekitaran 13 jaman dengan screen on time rata-rata berada di kisaran 5 hingga 6 jam. Cukup standar sih, itu pun chargernya harus selalu standby jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Karena kapasitas baterainya ini menurut saya belum bisa memberikan rasa tenang saat ingin dipakai seharian di luar rumah, tanpa ngecas tentunya. Dan saya yakin untuk tipe pengguna hardcore yang sering nge-game, HP ini pasti akan sering ketemu chargeran. Berikutnya, walaupun Realme 9 Pro Plus ini sudah punya stereo speaker dengan embel-embel Dolby Atmos, tapi menurut saya keluaran suara di speaker bodinya ini masih belum terlalu bagus. Lebih dominan ke mid dan high dengan bass yang agak kurang. Jadi kesannya suara yang dihasilkan seperti biasa aja menurut saya. Tapi ini kembali ke selera sih. Tidak adanya slot microSD juga menjadi kekurangan berikutnya yang saya rasakan di ponsel ini. Jadi jika kalian adalah tipe orang yang jarang ganti smartphone dan sering menyimpan banyak file di HP, kudu wajib mengambil varian yang tertingginya. Karena dengan tidak adanya opsi untuk menambah kapasitas penyimpanan, varian 128GB agak kurang menurut saya. Oke, kesimpulannya menurut saya Realme 9 Pro Plus ini adalah smartphone yang all-round serta merata di semua sektor. Tidak ada bagian yang benar-benar spesial dan menonjol dibandingkan kompetitornya di harga yang sama. Kamera yang jadi nilai jual utama dari Realme 9 Pro Plus ini dengan sensor Sony IMX766 plus OIS-nya, menurut saya masih perlu diimprove lagi lewat update software, terlebih pada mode perekaman video, agar nantinya bagian kamera ini akan benar-benar jadi sektor unggulan dan jadi pembeda dari kompetitornya, bukan hanya sekedar jualan gimmick ya guys. Namun jangan salah, HP ini bagus kok dan cukup worth it untuk dibeli. Tapi worth it yang saya maksud di sini adalah untuk varian 8/128GB ya guys. Karena untuk varian tertingginya menurut saya harganya agak nanggung ya, dan masih ada pilihan yang lebih worth to buy lagi di harga yang sama atau dengan menambah beberapa ratus ribu lagi. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.